Happy Sunday ya, teman-teman yang sudah datang. Wah, luar biasa sekali ya. Kita udah nyampe di sini buat sama-sama kita kebaktian. Kita sama-sama mau puji Tuhan, sembah Tuhan sama-sama. Dan teman-teman, sebelum kita sama-sama kebaktian, sama-sama ibadah, yuk kita satukan hati dulu. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita bersatu hati untuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah tolong kami, berikan perlindungan sampai kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keadaan kami, Tuhan yang jagai, yang pelihara Tuhan, baik adanya sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berbicara kepada umat-Mu Tuhan Yesus. Dan hanya Engkau Tuhan yang memuaskan dahaga jiwa kami Tuhan. Bapa, kami ingin meninggikan Engkau Tuhan Yesus, memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan sungguh Tuhan, kami juga rindu Tuhan firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Bapa yang baik, Engkau sendiri Bapa yang memperlengkapi Pastor Saron Tuhan, yang memberikan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, memperkuat Tuhan dan mengurapi beliau Tuhan, menyampaikan pesan firman-Mu atas kami semua. Dan Engkau sendiri Allah, biar Engkau sendiri Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas tempat ini, atas setiap kami Tuhan, berperkara Tuhan dengan kami, menjamah kami, melawat kami Tuhan. Dan biar kiranya hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi kami Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera, kasih, sukacita, kelepasan, kelegaan Tuhan ada di tempat ini Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang bertahta atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau. Bapa yang baik, kami percaya Engkau juga yang menutup bungkus kami, tempat ini, keluarga kami, saudara-saudara kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengikat setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Yesus Kristus. Setiap kuasa-kuasa yang menghalangi jalannya pemberitaan firman Tuhan, kuasa-kuasa yang membuat kami tidak fokus pada Tuhan. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, di dalam nama Tuhan Yesus kami cabut dan kami usir pergi dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Tuhan yang hadir Tuhan, menjamah melawat setiap kami yang hadir Tuhan. Engkau Allah yang memenuhi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau menempatkan malaikat-malaikat-Mu untuk berjaga-jaga di sekeliling tempat ini. Dan kiranya berkat-Mu Tuhan atas kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita, bagi Tuhan Yesus. Dan saya undang untuk bangkit berdiri juga teman-teman. Nah, meskipun mungkin di depan dingin-dingin empuk ya, adem-adem. Nah, kita di sini semua mau semangat, makanya kita mau peregangan dulu. Kita ke kanan, ke kiri. Nah, dan biar makin hangat juga ke teman-teman kita kasih dong salam. Boleh tos juga ya. Nah, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Biar ada kehangatan di tempat ini. Karena sudah tiba saatnya teman-teman. Dan di tempat ini kita mau puji nama Tuhan sama-sama. Kita mau sama-sama
bersorak buat Dia. Kita mau katakan, kami mau satu suara, mau menyatakan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta. Satu suara menyatakan, mari sama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yuk dari awal lagi kita sama-sama kita nyatakan, kita tiba saatnya di tempat ini bersama-sama memuji Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, tapi sama-sama kita nyatakan, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Jemaat katakan, keselamatan. Yes, sambil lebih keras lagi teman-teman, nyatakan puji-pujian bagi Dia. Amin. Hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Sama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Through you I can do anything, I can do all things. Imani sama-sama teman-teman, di dalam Dia tiada yang mustahil. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Serukan yang keras. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Di dalam Yesus Kristus yang kita percaya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, berikan sorak-sorai pada Yesus Tuhan kita yang kita percaya. Haleluya Yesus.
Kau sang Raja pemenang, Kau Juru Selamat kami Tuhan. Kau Tuhan yang melepaskan, Kau Tuhan yang menebus kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan sungguh sama seperti dulu dia melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang mustahil, sampai sekarang dia bakal lakukan lagi. Jadi imani terus dan jangan mundur teman-teman. Silakan duduk teman-teman. Waktu kita mau lakukan sesuatu, kita tahu kita punya dukungan yang besar dari seseorang yang punya kuasa yang besar. Kita jadi punya satu ketenangan, kita jadi punya satu kepercayaan yang besar. Dan teman-teman, hari-hari ke depan Tuhan Yesus menyertai kita, menyertai teman-teman. Mari berjalan bersama Dia. Dan mari kita mau sembah Dia yang Dia minta dari kita, hati kita yang mengasihi Dia. Mari teman-teman, kita nyatakan kerinduan dan makin rindu lagi. Kita berikan hati kita. Inilah rinduku kepadamu, seluap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, bersama-sama kita nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan.
Jemaat sendiri katakan, mari bersungguh-sungguh kita berperkara, berhadap-hadapan dengan Tuhan. Mari nyatakan ini kepada Dia. Kami berikan hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Dan ini kerinduan kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Mari puji-puji sembah Yesus, Bapa yang kekal, Dia baik. Yesus namanya, Hirashim. Haleluya. Mari sembah puji namanya. Haleluya. Hirasyara barayata rabasi, Hosana yarara wayarawo. Bapa yang baik, Kau penuh anugerah, kasih dan setia.
tingkat keberhasilan. Tapi apa yang mempengaruhi yaitu kepribadian dan karakter dan hidup takut akan Allah yang menjadi karakter penentu keberhasilan hidup kita. Mau di masa muda kita, atau nanti kita semakin bertambah dewasa. Nah teman-teman, sudah tadi gue singgung di awal, salah satu contoh kisah di Alkitab yaitu Daniel yang akan kita kupas pada hari ini. Daniel adalah orang Yahudi yang ditawan di Babilonia kisahnya. Di sana ia menjadi seorang budak. Namun walaupun dia seorang budak, seorang yang udahlah nggak dianggap sama sekali, tetapi dia menjadi orang yang berhasil. Wah, luar biasa. Sehingga teman-teman, minimal ada 4 orang raja yang bergantian memerintah dari 2 kerajaan yang berbeda. Saat itu Israel dalam masa yang sangat genting karena Israel itu dibuang. Baru nanti masa-masa setelah itu adalah masa-masa Ezra, Nahum. Nah udah mulai nabi-nabi kecil, 400 silent period, baru masuk ke dalam kisah Yesus. Dia ada di situ namanya kerajaan Babilonia dan Media Persia. Rajanya 4 yang udah dilewati. Nebukadnezar, kita sering dengar namanya. Darius juga, Belshazzar dan Koreshi. Wah, 4 raja, 4 pemerintahan yang sudah dilewati oleh Daniel. Dan ngomong-ngomong, dia tetap menjadi PM-nya. PM apa? Perdana Menteri, Prime Ministernya. Kalau kayak sekarang tuh siapa kira-kira di Indonesia? LBP, benar. Kemarin gue baca berita lagi. LBP baru diangkat jadi ketua asosiasi apa-apa air gitu. Jadi dia ngurusin air di negara kita. Ini menteri, apa ya disebutnya tuh ada lucu-lucuan tuh. Menteri semua bidang di Indonesia. LBP ini contohnya kayak LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Karena apa? Karena ada kecemerlangan karakter dari Daniel yang ia tunjukkan. Dan tentunya yang nomor 1 adalah penyertaan dari Allah. Sehingga saat ia dibuang ke tempat sampah sekalipun, seseorang yang bernama Daniel ini, seseorang yang diurapi oleh Tuhan, dia akan tetap tampil berbeda daripada yang lain. Boleh diklik? Saya percaya karisma dan kualitas akan membawa kita ke atas. Namun hanya karakterlah yang akan membuat kita untuk tetap tinggal di atas. Ya mungkin karisma dan kualitas kita ikutan ini, pelatihan ini, kita achieve ini dan itu bisa membawa kita ke satu titik tertentu. Tetapi hanya karakter kita lah yang tetap membuat kita ada di tempat tersebut. Diklik lagi, karakter dibangun selapis demi selapis. Tidak dalam satu tindakan besar. Ini yang akan kita pelajari. Memiliki apa yang dibutuhkan untuk hari esok merupakan hasil langsung dari melakukan apa yang benar hari ini. Ini harus tangkap dulu sebelum kita masuk ke poin-poin yang akan gue berikan. Gue ulangi sekali lagi. Memiliki apa yang dibutuhkan untuk hari ini, untuk hari esok, merupakan hasil langsung dari melakukan apa yang benar hari ini. Salah satu yang benar yang keputusan yang kita ambil hari ini adalah apa? Beribadah. Tampaknya kecil, tampaknya nothing, tampaknya emang itu schedule kita dari jam 1:30 sampai jam 2:30 di MDC Bogor. Tapi setiap keputusan yang kita ambil, bahkan lagi hujan besar di luar, tapi tetap kita datang, itu adalah keputusan apa? Merupakan hasil langsung dari apa yang benar, melakukan apa yang benar saat ini, hari ini. Dan itu akan mengakibatkan apa yang dibutuhkan untuk kita saat hari depan, hari esok. Nah teman-teman, ada 4 kunci yang menyebabkan Daniel menjadi berhasil dan disertai oleh Tuhan. Kita langsung masuk ke dalam 4 tahapan ini, 4 poin ini. Yang pertama adalah diklik. Ya, klik lagi. Ada 4 karakter yang menyebabkan Daniel menjadi berhasil dan disertai oleh Tuhan. Yang pertama adalah ketetapan hati. Gue akan berbicara banyak di poin yang nomor 1 ini. Daniel 1 ayat 8 kita baca bersama. 1, 2, 3. Daniel berketetapan.
pada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Teman-teman, Daniel itu sebenarnya bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Beltasar. Dia datang ke ke pembuangan, lalu namanya dirubah. Intinya apa namanya mau dirubah? Jati dirinya ingin dirubah. Dia ingin dirubah. Tetapi walaupun namanya diubah, dan Daniel 1 ayat 8 ini juga, dia makanannya ingin dirubah, makanan dari raja-raja yang gua tahu itu bakalan enak. Tapi dia tidak ingin keadaannya berubah. Di dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa kadang-kadang karena faktor ekonomi, uang, dan bahkan jabatan, maka kita mengkompromikan sesuatu yang ada di sekitar kita. Gue ulangi sekali lagi. Mungkin karena kita beranjak dewasa, idealis kita mungkin menurun dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang kita kompromikan untuk meraih jabatan, keinginan. Boleh gue tambahin lagi, pasangan hidup yang membuat kita menjadi kompromi terhadap nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Yang kita pikir adalah yang penting, saya cuan lah. Kalau misalkan ada yang dagang. Yang kita pikir, kita dapat nilai bagus lah. Misalkan kita di kelas, kita nyontek. Yang saya pikir jabatan naik lah. Biarin sikut kiri, sikut kanan dikit, main kotor dan lain sebagainya di tempat kerjaan kita. Yang saya pikir cuan dan keamanan hidup saya, masa depan saya harus cerah. Namun sebenarnya ini adalah hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, teman-teman. Yang mengakibatkan berkat Allah yang sejati tidak dicurahkan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita menjadi orang yang punya prinsip. Katakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Ada sebuah kisah. Ada seseorang, ada 3 orang yang lagi diwawancara, dipanggil sama HRD perusahaan A. Yang pertama dipanggil si A. Ayo A, masuk ke kantor saya, minta wawancara. HRD itu ngomong. Nama siapa? Ini. Oke, saya punya satu pertanyaan buat kamu. 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2 berapa yang belah sini? 4. Sama, jawaban A adalah 4. Lalu si HRD yang sekaligus owner ini dia bilang, wah jawabannya cepat langsung 4. Ini orang gak bisa diajak kongkong kali kong nih. Kalau misalkan lagi pajak akhir bulan, dia gak bisa nih kayaknya diajak, ya dicingcahin dikit lah. Jawabannya langsung 4. Memang 2 tambah 2 adalah 4. Berarti kalau kita hitung-hitungan nanti kita nggak bisa kongkong kali kong nih. Si A dicoret. Si B mendengar hal itu. 2 tambah 2, 4 salah. Wah, saya harus jawab berapa ya? Masuklah si B. B, masuk. Nama kamu siapa? Saya punya satu pertanyaan. 2 tambah 2 berapa? Sekarang yang bagian sini. 2 tambah 2 berapa? 4 jawabannya udah salah. 5. Sama jawabannya seperti si B. 2 tambah 2. Kan tadi soalnya tadi mikir ya. Kamu juga mikir ya. Tadi 2 tambah 2, 4 salah. Saya nggak diterima. Coba saya jadiin 5. Dia bilang 5. Si owner dan HRD ini bilang 5. Wah, ini orang nggak bener nih. Kalau saya suruh apa, pasti nanti dia dilebihin lah, dikurangin lah. Wah, ini nggak bisa nih kayak begini nih. Ini nggak boleh nih ada orang seperti ini di perusahaan saya. Si B dicoret. Nah, tinggal siapa? Si C. 2 tambah 2, 4 salah. 2 tambah 2, 5 salah. Kurang dari 4 juga salah. Bingung dia. Dipanggil. C, sini. Si C dipanggil. Nama siapa? Nah, saya punya satu pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, kamu langsung saya terima. Saya juga udah gak punya lagi kandidat yang lain, yang sebelah sini. 2 tambah 2 berapa? Yang bisa jawab? Nah, mirip-mirip.
Dia bilang bukan tergantung Tuhan. Ya, itu sih hasilnya ya tergantung Bapak saja. Mau 4, mau 5, mau 0 atau minus juga terserah. Saya mah ikutin Bapak aja. Nah, model yang kayak begini nih saya suka nih. Bisa diajak kongkong kali kong. Yang penting asal Bapak senang. Model ABS ini teman-teman. Ini juga bahaya. Kalau saudara mau aman dan sukses secara dunia, ikuti cara seperti itu. Ikuti cara si C. Belat-belit, kiri kanan, tidak jujur. Dan suatu hari pasti kita akan mentok sama kebenaran dan Tuhan. Maka kita akan mengalami suatu hukuman. Daniel adalah orang yang benar-benar berhasil di hadapan Tuhan. Karena sikap dan karakternya yang benar-benar tetap hanya kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 berkata, diklik, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jika kita ingin ingat hidup ini bukan sekedar untuk sukses dan cuan belaka, namun kita harus mempunyai ketetapan dan kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, teman-teman, pas lagi gua di Sydney, wah di sini ada yang dari Perth juga baru pulang. Halo. Gua kerja, sebelum kerja gua ngelamar. Salah satunya diterima di hotel. Di hotel, mau jadi loper. Bukan loper koran itu loh yang bawa-bawa itu apa? Bawa-bawa koper itu sebutnya apa? Bellboy. Biasanya kalau di kamar hotel pencet nomor 1. Bellboy. Jadi lamar jadi bellboy. Punya ini ngobrol, cocok dia. Terus dia nanya, oke, kalau begitu tinggal satu lagi persyaratan saya. Kamu harus bisa hari Sabtu dan Minggu untuk kerja. Wah, saya nggak bisa Pak kalau hari Sabtu dan Minggu. Saya jawab aja langsung Pak. Hari Sabtu mungkin bisa, tapi hari Minggu Pak. Karena itu adalah jadwal sabat saya, jadwal ke gereja saya. Tahu jawaban apa dari manajer HRD di hotel itu? Ya kalau misalkan semua pegawai saya Kristiani, ya nggak ada yang kerja hari Sabtu dan Minggu. Jadi ya dengan berat hati saya juga nggak akan bisa terima kamu. Tapi saya Senin sampai Sabtu akan kerja keras Pak, nggak bisa. Pokoknya saya minta kamu standby di weekend. Oh ya sudah lah. Padahal teman-teman, 1 jam di sana, itu saya bisa dapat $40. $40 sekarang berapa? Minat? 400 ribuan lah ya. Sejam 400 ribu. Kerja bisa 8 jam, sehari bisa dapat, sebulan bisa dapat, setahun bisa dapat. Dan tipsnya tuh sekali ngangkat itu tuh bisa $50 katanya. Saya udah ngitung-ngitung. Tapi saat dia kasih term itu, Sabtu dan Minggu kamu harus standby. Gak bisa Pak. Ya udah, saya juga gak bisa. Dan setelah itu saya apply di resto Indonesia yang kecil. Gajinya jauh daripada itu. Tetapi dia bilang, boleh kamu ke gereja dulu. Berapa jam? 3-4 jam. Setelah itu kamu baru kerja. Hari Minggunya silakan kerja shift malam. Oh siap kata saya kalau begitu. Gajinya kecil, jamnya kecil, kerjaan lebih berat. Tapi gue punya sukacita dalam hati gue. Seraya gue ngomong, I have a joy in my heart. Joy in my heart. Joy in my heart. Wah, ada sukacita. Walaupun nggak dapet besaran seperti yang diminta pada pekerjaan hotel itu. Ada hal-hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa dikompromikan lagi, teman-teman. Apa kira-kira hal-hal itu di dalam kehidupan kalian? Apakah memang hari Sabat itu adalah penting buat kalian? Jadi semua itu disingkirkan. Saat tidak ada, ini loh. Ini saya. Ini hidupku. $40, $80, $100 dan seterusnya. Tidak akan pernah bisa menggantikan hari Mingguku untuk Tuhan. Contoh yang lain. Pasangan hidup. Karena kita di sini sudah bukan SMP, SMA. Pasangan hidup yang paling mudah adalah terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadikan itu satu patokan dalam hidup.
Tapi dia ganteng kok. Tapi dia ini, pekerjaannya mapan kok. Ininya begini kok, cuantik. Tapi dia itu, stop udah. That's it. That's my rule of life. That's my value in life. No one can take it from me. Itu menjadi satu ketetapan hati. Seperti Daniel menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Teman-teman, boleh diklik. Ada seorang namanya Roy Pontoh. Bukan seorang, anak kecil. 1984-1999. Dia meninggal 15 tahun itu rete. Kejadiannya di GKPB Ambon. Kenapa gue bagikan ini? Karena ini juga sesuatu yang penting. Yang seperti tadi gue bilang di atas bahwa kedisiplinan kita, ketetapan hati kita itu dipupuk bukan pada saat kejadian ada. Tetapi hari demi hari, layer bar layer, lapis demi lapis, sehingga saat kejadian ada, masalah ada, kita tinggal menunjukkan kita siapa sebenarnya, karakter kita sebenarnya. Roy Pontoh adalah seorang remaja, saat itu di Ambon sedang bergejolak sedemikian rupa, sekitar tahun berapa itu ya? Tahun 98 lah gitu lah ya, kita anggap ya, pas lagi gue juga masih kecil. Dia lagi retret di Ambon. Ini MDC, sesama MDC, jadi ceritanya valid dan masuk ke berbagai media Kristen. Tiba-tiba ada saat lagi retret, ada kelompok ekstremis datang. Kelompok ekstremis datang, salah satunya yang dicomot adalah Roy Pontoh. Sandi mungkin tahu ya cerita ini ya, karena ini kita pas lagi masih kecil dan cerita ini muncul. Dia ditarik, dia dibilang, sangkal Yesusmu atau ku tebas tangan kananmu. Tebas teman-teman. Ini bukan masalah lo gak datang kehujanan gitu terus sakit, minggu depannya gak masuk lagi. Ini tebas. Tebas tangan. Pakai samurai. Tahu apa jawaban Roy Pontoh? Beta Laskar Kristus. Tebas kanan. Bang! Gue cerita ini gampang banget, tapi pas lagi ngerasainnya pasti, waduh, tangan kanan udah gak ada, tangan kiri. Sangkal Yesusmu atau ku tebas tangan sebelahnya lagi. Beta Laskar Kristus, tebas lagi, bang, udah gak punya tangan. Kaki masih ada kayak siapa, Nick Vujicic. Yang terakhir, sangkal Yesusmu atau ku tebas kepalamu. Beta Laskar Kristus. 3 kata terakhir yang dia ucapkan 3 kali dibunuh dia. Bang! Mati. Kenapa gue mau bagikan ini? Kita mungkin jauh dari hal itu. Nggak mungkin ya. 99,99% nggak mungkin tiba-tiba ada kelompok ekstremis datang situ. Bahwa kita pilih Yesus atau menyangkal. Nggak mungkin gitu. Tapi mari kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil teman-teman. Bisa tangkap hal ini? Mulai dari hal yang kecil-kecil di dalam kehidupan kita. Gak usah lah mikirin samurai ditebas kanan kiri. Tapi bisa gak bilang Beta Laskar Kristus saat ada orang yang menawarkan, ini Fulus, mau gak kita main kotor aja yuk di pekerjaan? Mau gak nyontek di ini? Mau gak seperti ini dan lain sebagainya? Bisakah kita bilang Beta Laskar Kristus? Atau kita hari ini aja bangun, aduh males nih, keyut, hujan. Beta Laskar Kristus, ngan hujan hungkul. Can eta samurai di kepala aing maju. Gereja, Beta Laskar Kristus. Sikap dan ketentuan Roy tidak ia bangun saat ada samurai di lehernya. Sekali lagi gue ulangi. Sikap dan ketentuan Roy tidak dia bangun saat ada samurai di lehernya. Namun ketetapan hati itu ia bangun dari hal-hal kecil dan sederhana saat ia bangun tidur. Let that sentence sinking in your heart. Karena itu mari kita memiliki ketetapan hati. Mari kita teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Hasilnya, Daniel 1 ayat 9. Diklik. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai
istana itu. Dan Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kehidupan kita. Yang pertama apa teman-teman? Mempunyai ketetapan hati terhadap value-value yang sudah diterapkan, yang sudah kita tahu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Whatever happens, I will not commit it. I will still with my God. Yang kedua, diklik kerendahan hati. Di sini gue juga belajar banyak. Daniel 2 ayat 26 sampai 28. Gue baca 26, kalian 27, 28 kita bareng ya. Ayat 26, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltazar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Ayat 27. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan pada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. 28 bersama 1, 2, 3, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Ceritanya teman-teman, kita sudah maju dari pasal 1 ke pasal kedua untuk melihat bagaimana karakter Daniel memperoleh keberhasilan di dalam Tuhan. Ceritanya adalah raja saat itu bermimpi. Maka dia mengumpulkan semua ahli jampi dan ahli-ahli dari negaranya. Dia bilang, kalau kamu yang disebut ahli mimpi bisa melihat dan lain sebagainya, kemarin malam aku bermimpi. Tapi aku gak mau ngasih tahu ke kamu mimpi aku apa, karena kamu adalah seorang ahli, kamu harus tahu mimpiku apa dan terjemahkan arti mimpinya. Raja menantang. Lalu dengan ini para ahli itu bilang, Rajaku yang baik kan nggak mungkin saya nggak tahu mimpinya apa, tetapi saya bisa menerjemahkan. Kasih tahulah mimpinya kepadaku, maka kami akan menerjemahkan. Kata raja, no. Kalau kalian ahli, kalian harus tahu mimpiku apa. Singkat cerita, raja membunuh semua orang-orang itu karena dia tidak bisa memberikan apa artinya. Ini bohongan ini ahlinya. Lalu datanglah Daniel. Dan Daniel menceritakan kepada raja mimpi dan artinya. Seperti ayat yang sudah kita baca. Sampai raja kaget teman-teman. Kok saya yang mimpi, kamu yang tahu, dan kamu juga tahu artinya. Luar biasa sekali kamu Daniel. Tetapi dari awal Daniel sudah memberitahukan bahwa ini semua bukan karena kemampuan Daniel. Semua ini karena hanya oleh Allah yang hidup yang membukakannya kepada Daniel. Jadi Daniel sudah diberitahu pada Tuhan apa mimpinya beserta artinya. Ini loh teman-teman, orang yang sadar betul semuanya daripada Tuhan saja. Semua yang kita miliki ini semua hanya daripada Tuhan. Pakaian, jabatan, keuangan, istri, suami yang sudah menikah, pendidikan yang begitu tinggi yang bisa kita nikmati, sekarang juga hal-hal yang bisa kita nikmati, itu semua hanya daripada Tuhan. Campur tangan Tuhan saja. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Cerita berlanjut dari situ teman-teman. Raja Nebukadnezar yang tadi bermimpi, tiba-tiba jadi sombong. Karena Daniel udah ngartiin mimpinya, dan dia menjadi raja yang berpengaruh sangat besar. Raja jadi sombong. Dia berkata, akulah yang menjadikan semua negeri. Dijitak sama Tuhan. Sombong. Otaknya geser sedikit. Jadi dia lupa siapa dirinya. Sehingga ia pergi bukan ke istananya, tapi pergi ke kandang hewan-hewannya. Ini ada di Alkitab Bapak Ibu, teman-teman. Selama berbulan-bulan dia seperti seorang kerbau yang makan rumput. Jadi kayak kerbau aja gitu. Seperti kerbau yang makan rumput, dikasih makan ini tidak mau, dikasih makan itu nggak mau, maunya makan rumput sama seperti kerbau. Sampai ia bertobat lalu dipulihkan. Teman-teman, Allah tidak suka orang yang sombong. Karena hidup kita hanyalah anugerah. Lukas 18 ayat 14 berkata, aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan
ditinggikan. Teman-teman, ada sebuah kisah. Ada seorang yang datang ke penjual karpet. Penjual karpet, dia nanya ke tukang karpet, ini harganya berapa? Tapi nggak kayak begitu, gayanya dia geber-geber tangannya. Kayak siapa? Kayak Hotman Paris. Ini harganya berapa nih? Ini karpet harganya berapa? Karena apa? Cincinnya banyak, cincin emasnya banyak, digeber-geber sama dia. Berapa nih harganya? Penjualnya nggak mau kalah. Dia buka maskernya. Dia bilang gini, 100 juta. Kenapa dia begitu? Karena giginya gigi emas. Dua orang sombong yang kalau ngomong nggak akan pernah benar. Pengennya 100 juta rupiah. Ini orang yang sombong nih yang sedang berbicara. Teman-teman, air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga berkat akan mengalir dari surga ke tempat kita di saat kita menyadari siapa kita. Hasilnya apa teman-teman? Daniel 2 ayat 48 diklik. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Orang yang rendah hati diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, ketulusan hati. Daniel 6 ayat 4. Mari kita baca bersama dalam 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Di dalam pasal 6 ini Raja Darius memiliki 120 wakil. Anggap itu menteri. Darius presidennya. Nah, di antara 120 menteri ini dipilih 3 orang yang mengebalai 120 dan Daniel hampir mengepalai 3 orang ini. Jadi benar-benar dia tuh seperti perdana menteri karena begitu cemerlangnya dan begitu disertai oleh Tuhan. Dia dapat dipercaya. Daniel 6 ayat 4 tadi ya sudah. Semua yang Daniel lakukan itu excellent, tulus dan jujur adalah modal utama untuk kita diberkati Tuhan. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat adanya kejahatan. Ayat 16, teman-teman, 1, 2, 3. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan. Air minumnya terjamin. Orang yang benar dan tulus seperti yang digambarkan di ayat 15. Itu akan dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan janji di atas bukit batu. Bentengnya adalah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan. Air minumnya terjamin. Artinya hidupnya terjamin. Kalau hati kita harus jujur dan tulus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Nah, kembali lagi kepada cerita Daniel. Karena promosi-promosi yang diterima Daniel, maka timbullah kecemburuan. Siapa sih yang gak cemburu? Dari teman-teman di sini juga ada yang saya tahu ceritanya, ada yang mau dipromosikan, tapi yang orang-orang lama tuh merasa cemburu. Nah, ini hal-hal biasa nih kalau ada di dunia nih, sama dulu juga udah pernah ada. Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Orang kalau jujur mau dicari-cari kesalahannya, gak akan ketemu teman-teman. Ya dia udah jujur di semua pihak. Tapi kan yang menjadi masalah sekarang kita bertanya, di dalam dunia yang gak jujur ini masa sih bisa 100% kita jujur, kita berlaku putih, kita berlaku benar. Kok kayaknya susah sih kok. Banyak orang ikut situasi dunia, jadi mereka tidak jujur, ikut arus dan lain sebagainya. Bisa saja dengan tidak jujur kita menjadi kaya teman-teman. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Tapi sekalinya ketahuan, maka kepercayaan itu sudah mustahil untuk didapatkan.
Ada sebuah kisah lagi secara cepat. Seorang kolonel yang baru diangkat pangkatnya menjadi jenderal bintang 1. Dia menempati satu kantor baru. Di kantor itu ada sebuah telepon yang masih telepon kabel. Lalu dia di situ duduk. Ada seorang masuk ke dalam kantornya. Ketok-ketok, tok Pak Jenderal. Oh ya, masuk. Karena Pak Jenderal ini orang yang sombong, orang yang ya angkuh lah gitu. Dia angkat teleponnya, padahal teleponnya nggak ada yang telepon. Orang itu masuk, duduk aja, sebentar saya ada telepon nih. Ya, halo Pak. Oh, dari Bapak Presiden ya? Iya Pak Presiden. Baik, nanti kita makan siang bersama. Siap Pak Presiden, saya pasti ke sana. Tutup teleponnya. Padahal bohong-bohongan. Cuma mau gaya-gayaan di depan orang itu. Lalu ditanya sama si jenderal yang baru naik pangkat ini. Ya kamu, apa keperluan kamu di sini? Orang itu takut-takut gitu. Iya Pak Jenderal, maaf. Saya baru ditelepon sekretaris Bapak. Iya apa? Cepat keperluan kamu. Saya pegawai telepon Pak. Maksudnya apa? Iya, telepon Bapak katanya rusak. Jadi nggak bisa ngangkat telepon, nggak bisa ada suara. Saya mau memperbaiki. Nah, tipe-tipe orang kayak gini cuma ngomong besar doang. Padahal kalau udah ketahuan juga dianya yang gak akan bisa dipercaya lagi. Hanya ngomong besar dan ini itu. Buat apa kita bohong dan besar mulut? Begini, begitu. Tapi tidak ada gunanya saudara. Mari kita hidup yang jujur, yang benar. Rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, poin keempat, ketekunan ibadah. Daniel 6 ayat 6. Kita baca bersama 1, 2, 3. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ayat 11, 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Teman-teman, mereka sudah habis ide. Dari semua segala aspek kehidupan Daniel nggak bisa dicari celahnya, yang bisa ibadahnya. Maka dia buat dekret, sembahlah raja. Daniel nggak bisa kompromi terhadap ketetapan hati yang di nomor 1 tadi. Dan itu yang dijerat. Daniel 6 ayat 17 berkata, sesudah itu raja memberi perintah lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja juga sedih teman-teman. Tapi karena Daniel dekat dengan Tuhan dan tekun, beribadah kepada Tuhan, singa-singa itu akhirnya ditutup. Tidak berani menyentuh Daniel sama sekali. Teman-teman boleh direka-rekakan yang jahat oleh orang lain. Teman-teman boleh dikatain yang negatif sama orang lain. Tapi kalau kita tekun dan setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Gua gak tahu apa yang lu rasakan sekarang. Ada tekanan-tekanan dari pihak lain di luar sana. Tapi kalau dia merencanakan hal-hal yang buruk sama seperti kepada Yusuf, asal kita hidup di dalam firman Tuhan, maka hasilnya di Daniel 6 ayat 26 sampai 29 ayat terakhir. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong. Dia mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan apa? Tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores. Orang Persia itu akhirnya teman-teman, karena hidup kita memancarkan kasih, memancarkan karakter yang daripada Tuhan. Lihat ayat 27. Yang dimuliakan siapa? Tuhan.
Sampai Darius itu besar kekuasaannya bilang semua kalian harus menyembah Allahnya Daniel. Akhirnya bukan diri kita. Akhirnya bukan keberhasilan kita. Tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Dari 4 contoh ini, 4 karakter ini, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Biar ada satu nilai dalam kehidupan kita yang tidak bisa tergoyahkan. Dan malah mari kita wariskan kepada anak-anak kita saat nanti kita sudah punya keluarga. Jadilah kita orang yang rendah hati dan jujur di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang memegang hidup kita. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, biar firman yang sederhana ini boleh Kau materaikan di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dan landasan bagi kami untuk mengarungi setiap kehidupan di masa muda kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Dan kita bersyukur pada Tuhan ya untuk pesan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Sharon, sangat memberkati banget. Jadi mari kita belajar seperti apa yang sudah Daniel tadi lakukan, dan kita juga punya Tuhan yang sama. Jadi pasti kita juga mantap ya, mantul. Dan kita juga tadi sangat bersyukur kita sudah mendengar pesan firman Tuhan sama-sama. Dan saat ini juga kami juga sangat bersukacita, kita sangat bersukacita ya, ingin menyambut buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali atau kedua kali datang di tempat ini untuk melambaikan tangannya. Kami ingin berkenalan, halo. Kami ingin berkenalan dengan teman-teman. Teman-teman bukan orang asing di tempat ini, kita satu keluarga dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga masa depan cerah. Dan nanti setelah kebaktian ini selesai, kita mengundang untuk teman-teman nanti nggak langsung pulang. Setelah kebaktian ada tim Asyar, tim Hospitality yang akan beramah-tamah dengan teman-teman. Kita pengen kenalan lebih lagi sama teman-teman. Dan silakan datang lagi minggu depan ya untuk kebaktian kita jam 13.31 di tempat ini. Dan kita juga bersuka cita, tadi kita sudah mendengarkan pesan firman Tuhan, dan kita juga ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita ingin berikan dengan penuh sukacita. Mari kita sambut dengan tepuk tangan sama-sama. Persembahan teman-teman bisa dimasukkan ke dalam amplop yang ada di kursi masing-masing, dan nanti amplopnya itu bisa dimasukkan ke keranjang yang ada di luar ruang kebaktian pada waktu kita selesai kebaktian. Nah, sambil saya akan bacakan satu ayat di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, mari kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, Pastor Sharon, dalam setiap pelayanan yang Engkau tempatkan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita Tuhan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, Kau yang kuduskan Tuhan. Jadi setiap persembahan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi.
Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih semuanya teman-teman. Kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Oke, shalom semuanya. Hai. Oke, minggu depan pastikan teman-teman datang lagi di ibadah kita di Youth ini jam 13.31. Itu kayaknya jamnya jam 13.31 ya guys. Kayak biasa, dan kita akan dilayani oleh Kak Eva. Jadi pastikan teman-teman datang di minggu depan karena kita akan dilayani sama firman Tuhan yang luar biasa dari Mbak Eva. Selanjutnya selain ibadah, tetap terus di-encourage teman-teman untuk ikut kesan. Yang belum ikut kesan, ayo ikut kesan. Yang udah rajin, ayo kita ajak teman-teman yang lain, kita bertumbuh bersama di dalam kesan. Selain itu, kita juga ada di dalam doa Youth, ada di setiap hari Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan jam yang tertera di layar. Teman-teman bisa join di jadwal yang ada tapi melalui line. Jadi teman-teman bisa bergabung, kita tumbuh sama-sama baik ibadah, kesan maupun dalam doa. Oke, pengumumannya gitu aja. Kita nanti tutup ibadah kita ya. Oke, mari kita bangkit berdiri teman-teman. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu kami Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang tuntun kehidupan kami, kehidupan muda kami Tuhan. Selapis demi selapis Tuhan, supaya apa yang telah kami dengar di tempat ini, telah kami baca dari firman Tuhan, itu boleh menjadi ketetapan kami Tuhan, untuk kami terus berada di dalam firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, dan terimalah berkat yang hanya daripada Tuhan Yesus saja. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Apa yang kita perlukan dilimpahkan kepada kita, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus, kasih dari Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang teman-teman, dan sampai bertemu lagi dalam kebaktian di minggu depan jam 13.31 di tempat ini. Selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati.